Salam, selamat sore. Kembali lagi. Saya atas nama Rosanti Radabuku, NIM 838200 2000 3006. Prodi Matematika 2A. MK Perkembangan Peserta Didik. Bab 4. Perkembangan moral spiritual peserta didik. 1. Definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu juga moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi peserta didik, terutama sebagai pedoman menumbuhkan identitas yang selalu terjadi dalam masa transisi. Dengan demikian peserta didik yang bertindak peserta didik terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Dengan demikian, peserta didik yang bertindak sesuai dengan yang selalu terjadi dalam masa transisi. Dengan demikian, peserta didik yang bertindak sesuai dengan adalah mereka yang mendasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Banyak para ahli yang mempersamakan antara moral dan akhlak. Halim dalam Raharjo 2010 mendefinisikan akhlak atau moral mempunyai 4 makna, yaitu 1. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam satu zaman atau sekelompok orang. 2. Moral adalah sekumpulan kaidah perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan syarat. 3. Moral adalah teori akal tentang kebaikan dan keburukan menurut filsafat. 4. Tujuan-tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental yang tercipta dengan adanya hubungan sosial. Dengan demikian, moral, akhlak, spiritual tidak bisa dipisahkan karena spiritualitas yang merupakan aspek melihat lubuk hati, riak, getaran hati nurani, pribadi, sikap personal. 2. Karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Holberg, tahap-tahap perkembangan moral dapat dibagi sebagai berikut. 1. Tingkat prakonvensional, di mana pada tingkat ini anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral, di mana perkembangan moral anak pada usia didasarkan pada akibat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Sesuatu dianggap benar atau baik oleh anak jika menghasilkan sesuatu yang secara fisik menyenangkan atau menguntungkan dirinya. Tingkatan ini dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu A. Tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. B. Tahap orientasi relatif instrumental. 2. Tingkat konversional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga. Contoh, keluarga menyuruh kita untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi pun kita ikuti. A. Tahap orientasi kesepakatan antar pribadi atau sekelompok. B. Tahap orientasi aturan dan ketertiban. 3. Tingkat pasca konvensional otonom atau berlandaskan prinsip. Pada tahap ini terdapat usaha yang jelas bagi anak seperti
terjadinya perjanjian antar dirinya dan lingkungan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia. 3. Yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologi, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhinya, di antara yaitu A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan sekolah, C. Lingkungan pergaulan, D. Lingkungan masyarakat, E. Faktor genetis atau pengaruh sifat bawaan, F. Tingkat penalaran, G. Teknologi. 4. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran moral. Untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis. Menurut Al-Ghazali Awiyat 2002 menasihati para pendiri agar memiliki sifat sebagai berikut. A. Mempunyai rasa kasih sayang pada anak didik. B. Tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. D. Memperhatikan tingkat akal pikiran anak didik dan berbicara dengan tingkat akal pikirannya. F. Jangan memperlihatkan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. F. Berikan nasihat pada anak didik di setiap kesempatan. G. Jangan menimbulkan rasa benci pada anak didik mengenai suatu cabang ilmu. Ini baru. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individu peserta didik. B. Tidak dilakukan secara menonton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas yang menstimulasi perkembangan moral anak. C. Melibatkan berbagai media dan sumber belajar. D. Memberikan pendidikan moral melalui kurikulum tersembunyi. E. Memberikan pendidikan moral langsung. F. Memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. G. Peserta didik diajarkan bersikap dan berakhlak sesuai ajaran agama. H. Menyampaikan materi moral. I. Menyajikan materi moral dengan memaparkan segala bentuk perilaku manusia yang terkena pilihan baik dan buruk. Sebenarnya anak-anak telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Namun untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Pendidikan yang dilakukan terhadap manusia berbeda dengan pendidikan yang dilakukan terhadap binatang, karena pendidikan manusia tidak terletak ada perkembangan biologis saja, yaitu berhubungan dengan perkembangan jasmani. Akan tetapi, pendidikan harus diperhitungkan pula perkembangan rohaninya. Itulah kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah sebagai Tuhan semesta alam, yaitu fitrah untuk mengenal penciptanya. Sekian dan terima kasih. Shalom.